Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu Dr. EN Kurniasia SKM MK selaku dosen pengampu mata kuliah dasar promosi kesehatan. Selamat datang kami ucapkan dalam video pembelajaran promosi kesehatan kelas 1A, Program Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, tahun ajaran 2024-2025. Baik, pada video pembelajaran kali ini kami akan membawakan materi mengenai 5 level of preventive untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar promosi kesehatan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak videonya. Selamat menyaksikan. Kemudian kita ke subbab. Nah, yang pertama itu tadi sudah ada pembukaan, kemudian latar belakang, kemudian pengertian pencegahan penyakit, lalu promosi kesehatan, dan juga ada perlindungan khusus. Yang keenam ada diagnosis dini, yang ketujuh ada pembatasan kecacatan, yang kedelapan ada rehabilitasi, yang kesembilan ada kesimpulan, dan yang terakhir ada penutup. Kesehatan adalah kebutuhan fundamental manusia untuk menjalani kehidupan produktif secara fisik, mental, dan sosial. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, pencegahan penyakit menjadi landasan penting untuk mengurangi kejadian penyakit, memperpanjang usia, dan meningkatkan kesejahteraan individu. Level and Track mengembangkan konsep 5 level of prevention yang membagi pencegahan penyakit ke dalam 5 tingkatan, mulai dari upaya primer hingga intervensi kompleks. Sebelum membahas mengenai definisi pencegahan penyakit, kita juga harus tahu nih arti dari kata pencegahan dan penyakit. Menurut KBBI 2007, pencegahan merupakan tindakan untuk menahan sesuatu agar tidak terjadi, sedangkan penyakit yaitu gangguan kesehatan pada makhluk hidup. Baik, menurut pendapat Level and Clark dapat disimpulkan bahwa pencegahan penyakit adalah segala kegiatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah suatu masalah kesehatan atau penyakit. Selanjutnya ada pengertian promosi kesehatan. Ternyata menurut Green dan Kuroda, promosi kesehatan adalah kombinasi antara upaya pendidikan, kebijakan atau politik, peraturan, dan organisasi untuk mendukung kegiatan dan kondisi hidup yang dapat menguntungkan kesehatan seseorang, kelompok, atau komunitas. Menurut Piagam Ottawa 1986, promosi kesehatan adalah proses memampukan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Selanjutnya ada pengertian promosi kesehatan menurut WHO adalah proses yang mengupayakan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka mengendalikan faktor kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Oke guys, jadi selanjutnya ada tujuan dari promosi kesehatan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. Contohnya yaitu menyadarkan individu tentang resiko perilaku tidak sehat seperti merokok, pola makan tidak seimbang, atau kurangnya aktivitas fisik. Yang kedua yaitu mengubah perilaku, seperti mendorong masyarakat untuk mengadopsi perilaku hidup sehat seperti rutin berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan menjaga kesehatan mentalnya. Yang ketiga, bisa dengan mengurangi penyakit dan juga masalah kesehatan. Maksudnya, bisa dengan menurunkan prevalensi penyakit menular dan juga tidak menular melalui pencegahan primer seperti vaksinasi dan juga edukasi. Lalu bisa juga dengan meningkatkan angka harapan hidup dengan menekan faktor risiko penyakit kronis. Lalu yang keempat itu adalah memberdayakan masyarakat. Nah, maksudnya ini bisa dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan, lalu bisa juga dengan membantu individu untuk memiliki kontrol lebih besar terhadap kesehatan mereka sendiri. Yang kelima, menciptakan lingkungan sehat yang dimaksud menggalakkan kebijakan publik yang mendukung kesehatan seperti larangan merokok di tempat umum. Lalu juga bisa meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan, air bersih, dan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat. Lalu yang keenam, mengurangi beban ekonomi akibat penyakit. Nah, promosi kesehatan tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga melibatkan pendekatan yang menyeluruh, seperti intervensi sosial, komunitas, dan kebijakan. Strategi promosi kesehatan yang pertama ialah advokasi. Advokasi adalah memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat melalui pembuat keputusan dan penentu kebijakan di bidang kesehatan. Strategi promosi kesehatan yang kedua adalah pendidikan kesehatan dan perubahan perilaku. Pendidikan kesehatan dan perubahan perilaku adalah dua konsep penting dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Keduanya saling terkait karena pendidikan kesehatan seringkali bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku yang lebih sehat pada individu ataupun kelompok. Strategi promosi kesehatan yang ketiga ada partisipasi masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan meningkatkan kesadaran serta perilaku sehat di masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Yang terakhir, strategi promosi kesehatan dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat,
yaitu mengidentifikasi masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan mereka, yang dimana tujuannya itu meningkatkan kesadaran pengetahuan perilaku dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola kesehatan. Yang kedua ada perlindungan khusus atau specific protection. Jadi perlindungan yang diberikan kepada orang-orang atau kelompok yang berisiko terkena suatu penyakit tertentu agar mereka dapat bertahan diri dari serangan penyakit yang mengincarnya. Perlindungan khusus ini juga bisa disebut dengan kekebalan buatan. Selanjutnya adalah contoh-contoh perlindungan khusus. Yang pertama yaitu vaksinasi, adalah upaya untuk mengaktifkan sistem imun tubuh dalam membentuk antibodi terhadap virus penyebab penyakit. Yang kedua adalah isolasi penderita penyakit menular, adalah tindakan memisah penderita penyakit infeksius dengan orang lain yang tidak terinfeksi untuk mencegah penularan penyakit. Yang ketiga ada penggunaan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi digunakan untuk mencegah kehamilan dan penyakit menular seksual, contohnya seperti menggunakan kondom. Yang keempat, langkah pertama untuk mengurangi kecelakaan kerja yakni dengan mengenali potensi bahaya di lingkungan kerja, dengan memakai alat pelindung diri dan mematuhi standar operasional prosedur kerja. Nah, selanjutnya yaitu ada diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Jadi, diagnosis ini adalah upaya untuk mengidentifikasi penyakit atau untuk kondisi yang tahap awal bahkan sebelum gejala muncul. Diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Early Diagnosis dan Promote Treatment atau biasa disebut dengan EDPT atau Diagnosis Dini dan Pengobatan yang Cepat dan Tepat adalah salah satu tingkat pencegahan penyakit. EDPT merupakan proses mendeteksi penyakit secara dini dan mengobatinya dengan cepat. Nah, jadi Early Diagnosis and Promote Treatment ini juga memberikan keuntungan, yaitu dapat mengurangi biaya pengobatan yang bisa mencegah kondisi penyakit seseorang itu lebih parah apabila dibiarkan tanpa adanya suatu tindakan kuratif. Kecacatan dapat terjadi karena beberapa faktor utama, yaitu yang pertama kurangnya pengetahuan, ketidaktahuan tentang penyakit dan pencegahannya seperti tidak memahami pentingnya imunisasi. Yang kedua, rendahnya kesadaran, kurangnya upaya menjaga kesehatan atau mencari pengobatan dini sering terjadi di daerah dengan akses informasi yang terbatas. Yang ketiga, pengobatan tidak tuntas, ketidakpatuhan terhadap pengobatan seperti menghentikan terapi sebelum selesai dapat menyebabkan komplikasi yang serius. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan memerlukan solusi terpadu berupa edukasi, akses layanan kesehatan yang memadai, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Pengobatan yang tidak tuntas atau tidak lengkap dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Yang pertama yaitu adalah kecacatan atau disability. Kecacatan terjadi ketika kondisi fisik atau mental seseorang terganggu akibat penyakit atau cedera yang tidak ditangani dengan baik. Contohnya, jika pengobatan suatu penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi tidak dilakukan dengan konsisten, maka terjadilah komplikasi seperti kerusakan saraf atau gangguan penglihatan yang dapat terjadi yang akhirnya nanti akan menyebabkan kecacatan permanen. Selanjutnya ialah rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan gabungan dari kata re yang berarti kembali dan habilitasi adalah kemampuan. Jadi, rehabilitasi adalah sebuah proses untuk membantu sesuatu agar kembali seperti sedia kala atau paling tidak terdapat pengganti yang sama seperti sebelumnya. Baik, yang selanjutnya adalah rehabilitasi fisik. Rehabilitasi fisik adalah bekas penderita memperoleh perbaikan fisik semaksimal-maksimalnya. Contoh, ada seseorang dia mengalami kecelakaan dan patah tulang tangannya. Di rehabilitasi fisik ini akan mengembalikan tangan dia yang tadinya patah tulang menjadi seperti semula sebelum dia mengalami kecelakaan. Yang kedua yaitu rehabilitasi mental. Suatu upaya perawatan untuk memperbaiki cara berpikir dan kejiwaan seorang yang terganggu. Nah, sebagai contoh, seseorang pasien yang mengalami depresi berat menjalani rehabilitasi mental dengan terapi konseling secara rutin, lalu mengikuti sesi psikoterapi, serta diberi dukungan dari keluarga dan teman dekatnya. Yang ketiga ialah rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial adalah pengembangan bidang psikologi yang memberikan pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk kembali seperti sedia kala atau pengembangan sosial di tengah masyarakat.
Yang terakhir ada rehabilitasi estesis. Jadi rehabilitasi ini adalah terapi yang bertujuan untuk mengembalikan atau meningkatkan kemampuan indera seperti sentuhan, rasa, atau keseimbangan pada individu dengan gangguan sensorik. Terapi ini membantu meningkatkan kualitas hidup meskipun fungsi indera mungkin tidak sepenuhnya pulih seperti semula. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah pencegahan dapat dilakukan dengan promosi kesehatan, perlindungan khusus, diagnosis dini, pembatasan kecacatan, dan rehabilitasi. Promosi kesehatan dapat meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Pelindungan khusus melibatkan vaksinasi, pemberian suplemen, dan isolasi. Diagnosis dini dan penanganan dengan cepat dapat mendeteksi penyakit secara dini. Nah, itu dia materi yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.